Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Dian Linggarsapiti beserta 6 teman saya yaitu Desi, Radina, Tanti, Taufik, Riza, dan Zaida akan menjelaskan mengenai kaidah kutipan dalam karya ilmiah atau jurnal terkhusus kutipan langsung. Oke, langsung next ya. Apa itu kutipan? Kalian tahu teman-teman? Sebelum lanjut ke slide berikutnya, kalian harus jawab di kolom komentar ya. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat, atau ide, atau gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Artinya, apabila kita menggunakan kalimat orang lain dalam artian menuliskannya kembali, berarti kita sedang mengutip kalimat orang lain. Kutipan seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis kutipan. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu kutipan langsung, yang kedua kutipan tidak langsung, yang ketiga kutipan dari sumber kedua. Untuk yang pertama, kutipan langsung, yaitu mengutip sama persis seperti sumbernya. Ada 2 macam, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung dilakukan penulis dengan cara menuliskan kembali pikiran atau pendapat atau ide atau gagasan orang lain sama persis dengan aslinya. Dengan kata lain, secara langsung dengan teknik kopas atau copy kemudian paste tanpa adanya pengubahan dalam kalimat aslinya. Mengutip langsung tidak menambah atau mengurangi kalimat dari teks aslinya. Jadi, jika kata, kalimat, atau paragraf tidak dicetak miring atau tebal, pengutip tidak boleh mencetak miring atau tebal pada kalimat yang dikutip. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung, yaitu mengambil gagasan atau ide dari sumber tertentu, tapi dinyatakan ulang menggunakan bahasa si pengutip sendiri. Kutipan tidak langsung dilakukan dengan cara tidak menulis persis seperti teks aslinya. Kemudian yang ketiga yaitu sumber kedua. Sumber kedua yaitu maksudnya mengutip yang dikutip orang lain dalam suatu naskah. Misal, saat kita mengerjakan laporan praktikum, kita mengambil informasi dari suatu jurnal. Nah, pada saat kita menulis dari jurnal itu, sama saja kita telah mengutip sumber kedua. Karena apa? Karena informasi yang ada di jurnal diambil dari sebuah buku. Kemudian kita mengutip kembali dari jurnal tersebut. Artinya, kita sudah melakukan pengutipan sumber kedua. Dari buku ke jurnal, baru sampai ke pengutip. Begitu. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pengutip secara langsung. Prinsip-prinsip ini ada 3. Yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Pengadaan perubahan boleh dilakukan jika terpaksa untuk tujuan tertentu dan harus disertai keterangan dalam tanda kurung segi 4 atau kurung kurawal. Misalnya di sini contohnya dalam survei perusahaan idaman 2007 yang dilakukan oleh majalah Warta Ekonomi 5 besar perusahaan favorit tempat bekerja. Masih sama dengan 2 tahun yang lalu. FT Astra International Tbk, kurung kurawal perusahaan otomotif menduduki peringkat pertama, kurung tutup. Peringkat berikutnya ditempati PT Unilever Indonesia Tbk, PT Pertamina, PT Telkomsel, PT Bank Mandiri Tbk. Nah, di sini ada kurung kurawal yang menyatakan bahwa ada penambahan kalimat untuk memperjelas kalimat yang ada di sini. Kan di sini langsung tertulis peringkat berikutnya tanpa dijelaskan siapa yang menduduki peringkat pertama. Jadi si penulis menambahkan perusahaan otomotif menduduki peringkat pertama agar memperjelas bahwa yang di peringkat pertama itu perusahaan otomotif. Seperti itu. Nah, berikut contoh dari prinsip mengutip secara langsung nomor 2. Tadi kan nomor 2 itu bila ada kesalahan, pengutip tidak boleh memperbaikinya. Nah, di sini kan contohnya
tanda kutip, pada penentuan topik penelitian, pusatkan perhatian dengan menggambarkan secara ringkas atau mind mapping, buka kurung sik, tutup kurung, menyusun judul, dan mempertimbangkan apakah topik tersebut dapat diteliti atau tidak. Mahasiswa atau peneliti dapat mengawali dengan menyusun 2 kata, misalnya penelitian mengenai, lalu kalimat seterusnya diteruskan. Tergantung kepada kita melanjutkan kalimat tersebut. Tanda petik. Nah, di sini kan terdapat tanda sik, yaitu tadi itu artinya membiarkan apa adanya yang dari kesalahan naskah asli yang dikutip, dan penulis atau pengutip itu tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, jadi dibiarkan, tapi dengan catatan dikasih tanda SICH. Nah, di sini kan itu sebelum tulisan mind mapping, itu kan yang salah itu tulisan mind mapping. Di sini tertulis MAIND, MAPPING. Nah, itu seharusnya MIND, MAPPING. Maka dari itu di sini dikasih tanda buka kurung SIC, tanda seru, tutup kurung. Gitu. Nah, untuk yang ketiga selanjutnya yaitu menghilangkan bagian yang dikutip. Jadi, menghilangkan bagian yang dikutip itu dibolehkan asalkan tidak mengakibatkan perubahan makna dari kutipan tersebut. Untuk menghilangkan bagian kalimat itu ditandai dengan 3 titik atau titik 3. Jika yang dihilangkan lebih dari 1 baris, maka digantikan dengan titik sepanjang 1 baris. Nah, ini contohnya untuk yang titik 3. Tombol navigasi ini biasanya berada di atas header block atau di bawah header block titik. Nah, itu menandakan titik 3-nya itu menjelaskan atau menandakan bahwa kutipan tersebut masih ada lanjutannya. Hanya diambil bagian saja. Kemudian untuk yang selanjutnya, contohnya pada penentuan topik penelitian, pusatkan perhatian dengan menggambarkan secara ringkas, mind mapping, menyusun judul, dan mempertimbangkan apakah topik tersebut dapat diteliti. Mahasiswa atau peneliti dapat mengawali dengan menyusun 2 kata, misalnya penelitian mengenai bla 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 titik. Tergantung kepada kita melanjutkannya kalimat tersebut. Nah, jadi untuk yang itu ditandai diganti dengan titik sepanjang 1 baris. Itu maksudnya kalau kutipan tersebut masih ada lanjutannya, hanya kita mengambil bagiannya saja. Nah, untuk contoh yang selanjutnya itu pada kutipannya ini, pada nih cerita pendek di Jerman muncul pada tahun 1920-an, berhubungan erat dengan majalah hiburan. Cerita pendek menceritakan satu kejadian secara terus terang dan berakhir dengan tiba-tiba, lain dengan novel kejadiannya langsung dan akhir yang terbuka, yaitu masalah yang dilemparkan tidak jawab tetapi dibiarkan dan diteruskan pada membaca. Peristiwa sentral atau titik balik yang diharapkan umumnya tidak ada. Bullard 1985 halaman 193. Nah, jadi untuk yang itu pada bagian yang ini, yang tanda kurung ini tuh bisa dihilangkan. Jadi kalimatnya yaitu cerita pendek di Jerman muncul pada tahun 1920-an, berhubungan erat dengan majalah hiburan. Cerita pendek menceritakan satu kejadian secara terus terang dan berakhir dengan tiba-tiba, lain dengan novel kejadiannya langsung dan akhir yang terbuka. Peristiwa sentral atau titik balik yang diharapkan umumnya tidak ada.
Jadi yang ditanda kurung itu bisa dihilangkan karena yang tanda kurung itu hanya menjelaskan bagian yang paragraf sebelumnya. Jadi tidak mengubah makna dari kutipan tersebut karena itu maknanya tetap sama. Nah, itu contohnya. Jadi menghilangkan kalimat itu boleh asal tidak menghilangkan makna dari kutipan tersebut. Hai teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara mengutip kutipan langsung, di mana kutipan yang dikutip tersebut termasuk ke dalam jenis kutipan pendek. Nah, di sini kutipan pendek itu sendiri merupakan kutipan yang tidak lebih dari 4 baris, gitu ya. Kemudian untuk cara-caranya, yang pertama, kutipan diintegrasi langsung dalam teks. Jadi dalam menuliskan suatu kutipan, kita tidak boleh merubah, baik itu menambahkan atau mengurangi bagian-bagian tertentu dalam teks yang akan kita kutip tersebut. Kemudian yang kedua, baris-baris kutipan sama dengan jarak baris teks yang ada. Misalnya nih, kita membuat suatu laporan praktikum. Nah, itu tuh formatnya misal ukuran fontnya 12 gitu, kemudian spasinya 2. Nah, nanti dalam mengutip suatu kutipan tersebut tuh ukuran font dan spasinya sama seperti format laporan yang kita buat gitu. Jadi tidak ada perbedaan di antara kutipan yang kita kutip dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam laporan praktikum tersebut. Kemudian yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip. Nah, di sini dalam menuliskan suatu kutipan langsung, kita diharuskan untuk mengapit kalimat tersebut menggunakan tanda kutip. Begitu ya teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas cara mengutip kutipan langsung panjang, yang mana kutipan langsung panjang ini memiliki ciri-ciri. 1. Kutipan langsung panjang, kutipannya 4 baris atau lebih. 2. Kutipan dipisahkan dengan badan teks. 3. Kutipan berjarak 1 spasi, sedangkan badan naskah biasanya berjarak 2 atau 1,5 spasi. 4. Kutipan tidak selalu menggunakan tanda kutip, namun boleh ada, boleh juga tidak. 5. Seluruh kutipan diletakkan menjorok ke dalam. 6. Jika terjadi kutipan dalam kutipan, maka menggunakan tanda kutip tunggal atau jamak. Selanjutnya adalah contoh kutipan langsung panjang. Seperti, menurut pendapat Krida Laksana pada tahun 1996 di halaman 2, variasi linguistik berdasarkan pengguna linguistik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Dialek sosial. Dialek sosial ini adalah dialek yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai strata sosial tertentu. 2. Dialek temporal adalah dialek yang digunakan untuk periode waktu tertentu. 3. Dialek regional adalah variasi bahasa menurut wilayah. Variasi regional ini dapat membedakan bahasa yang digunakan di satu tempat dengan tempat yang lain. Sekian materi tentang kutipan langsung. Selanjutnya kita akan masuk ke materi analisis jurnal.